Shalom, perkenalkan nama saya Billy Mislaia, NPM 2303-135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bencana banjir. Oke, saya akan menjelaskan mengenai bencana banjir. Di mana bencana banjir atau disaster adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana, prasarana, dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan masyarakat. Oke, di sini jenis-jenis bencana. Yang pertama, aspek geologi, itu gempa bumi, tsunami, gunung api, dan longsor. Aspek hidrometeorologi, banjir, kekeringan, angin topan, gelombang pasang. Aspek biologi, wabah penyakit, hama, dan penyakit tanaman. Yang keempat, aspek teknologi, itu kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, dan kegagalan teknologi. Aspek lingkungan, kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, pencemaran limbah. Oke, pengertiannya proses alam yang terjadi saat ketinggian air melebihi tingkat normalnya dan mengenai daratan yang biasanya tidak tergenang akibat curah hujan tinggi, peluapan air sungai, data atau pecahnya bendungan. Di sini ada jenis-jenis banjir. Yang pertama itu banjir musiman, banjir bandang, banjir pantai atau pesisir. Banjir terjadi karena curahnya hujan dalam jangkauan waktu panjang, tidak ada lagi lahan resapan air. Itu pembahasan hutan secara liar, pembangunan tempat permukiman, bendungan dan saluran air rusak, buruknya penampungan sampah, meluapnya air sungai. Oke, proses terjadinya banjir yaitu air hujan yang jatuh ke tanah mengalami beberapa proses, yaitu yang pertama retensi, resapan ke tanah atau infiltrasi, tampungan di kolam, situ atau waduk. Yang kedua evapotranspirasi atau penguapan kembali ke udara. Yang ketiga sisa air yang tidak masuk ke dalam. Kedua proses tersebut menjadi aliran permukaan atau surface runoff yang masuk ke saluran air sungai untuk selanjutnya dialirkan ke laut. Jika kapasitas saluran pembuangan yang ada kurang dari debit yang masuk, maka terjadilah banjir. Oke, terus hidrologi. Yang pertama itu siklus pendek. Air laut yang menguap kemudian melaju melalui proses kondensasi berubah menjadi butir-butiran air yang halus atau awan, dan selanjutnya hujan langsung atau jatuh ke laut dan akan kembali berulang. Yang kedua itu siklus sedang. Air laut menguap lalu dibawa oleh angin menuju daratan dan melalui proses kondensasi berubah menjadi awan lalu jatuh sebagai hujan ke daratan dan selanjutnya meresap ke dalam tanah lalu kembali ke laut melalui sungai-sungai atau saluran air. Dampak yang ditimbulkan banjir yaitu aktivitas kehidupan masyarakat menjadi terganggu, rumah, masjid, dan fasilitas umum terendam seperti sekolah dan lain-lain. Habis itu akses transportasi menjadi terganggu. Investor berpikir dua kali untuk merealisasikan investasinya di daerah tersebut. Itu yang selanjutnya wabah penyakit pasca banjir. Di sini saya akan menjelaskan mitigasi bencana banjir. Yang pertama itu sistem drainase, yaitu membuang kelebihan air secepat-cepatnya dari suatu kawasan, yaitu dengan cara membuang kelebihan air secepatnya ke badan saluran drainase. Yang kedua, memperbesar retensi air hujan. Yang itu kita harus membuat, yang pertama itu pembuatan kolam penampungan. Yang kedua, menyediakan ruang terbuka hijau, membuat sumur resapan. Yang keempat itu pembuatan master plan drainase yang up to date. Oke, sekian presentasi saya mengenai bencana banjir ini. Terima kasih.